Ini kan belum. Belum. Tapi kan ini dari hasil real count KPU lo ya, bukan quick count ya. Kita terus pantau situs KPU ini teratas di Dapil Jawa Barat. KPU tuh sebenarnya 10 hari kalau nggak Oke. salah. Itu ngitungnya lama ya, karena kan pakai tangan ya. Jadi Hiting banget. ya, terima kasih Terima semuanya. kasih banyak Bang. Ya, saya nggak ngerti aja berpartai seperti apa, saya masuk partai seperti apa nggak ngerti. Palingnya kan sebenarnya harus mengetahui dulu gitu. Kalau DPD kan nggak ada ketergantungan saya lihat. Saya lihat teman saya, Oni, yang belas itu dia cerita, oh gini, oh ya udah. Jadi saya coba ke situ. Sebenarnya dari awal reformasi sudah ada, cuman kan ya partai-partai kan banyak tuh menawarkan kepada saya untuk menjadi anggota partainya. Tapi waktu itu belum tertarik dan ya sampai sekarang juga belum sih. Tapi nggak tahu untuk kesana ya, untuk bergabung dengan partai. Makanya saya coba dulu ini tanpa dengan partai. Walaupun DPD itu harus bekerja sama juga nantinya dengan DPR kan. Bicara soal tupoksi, tugasnya nanti di sana. Tapi sebenarnya Bang Komeng sudah paham betul memahami hal itu. Untuk paham banget belum, karena DPD itu tidak punya partai, tidak ada pendidikan politik. Betul. Yang DPR tuh biasanya ada beberapa bulan dia masuk Kaderisasi sekolah partai. Nah itulah. Jadi saya belum tahu, tapi saya banyak bertanya kepada para incumbent. Siapa aja Bang Seperti yang menginspirasi? saya ngobrol sama Oni, saya juga pernah ketemu dengan ketua DPD Pak Lanyala. Pak di sana ngapain aja sih? Terus gimana sih Pak? Saya punya program gini bisa nggak sih Pak? Gitu. Oh bisa, nanti kita ngomongin ramai. Katanya Pak DPD itu kewenangannya kecil. Iya kewenangan kecil, tapi tetap patut diperhitungkan. Oh berarti bisa gitu kan? Kalau saya punya konsep begini gitu, bisa ya udah. Terus belum ketemu lagi nih, saya cuma mau bertanya itu aja. Saya banyak bertanya bukannya nyasar karena saya belum tahu. Tidak, sebenarnya sih saya cuma pengen beda aja, nggak ada maksud strategi, nggak ada. Orang kan bilang wah strategi marketing lah apalah, saya nggak ngerti. Kayak gitu saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye. Coba mungkin anda semua kalau saya orasi, apakah anda percaya dengan saya kan gitu kan? Ya mungkin saya akan tunjukkan dulu, makanya saya nggak punya apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma bawa visi misi seperti ini, ingin meningkatkan yang ada hubungan dengan saya, seni dan budaya gitu. Makanya kalau foto itu waktu itu KPU bilang kalau bisa bikin yang pakai baju adat fotonya atau yang punya ciri gitu. Apa lah, saya mau pakai baju adat apa ya? Apa adat anak kecil yang nangis mulu gitu. Udahlah, saya punya foto ini, dan foto itu pun saya foto sendiri. Saya sebelum pergi saya selfie gitu kan, sambil manasin mobil. Terus saya suruh cetak asisten saya, terus saya ke Bandung saya kasih. Terus saya kasihin, orang KPU-nya ketawa. Nah, terus boleh nggak? Ya boleh sih, nggak ada larangan, Ya udah kalau nggak ada larangan kan, berarti boleh. Terus saya mau pergi, ditanya lagi. Ini benar, jadi itu masih anggapannya. Lah iya, makanya saya tanya Pak, ini dilarang nggak? Enggak. Nah terus ya udah saya pakai foto itu. Lah ini aneh, kata dia gitu. Oh, ya. Tapi udah Pak, udah Bapak jangan nanya lagi. Bapak nanya lagi sampai 3 kali, saya dapat piring cantik. Awalnya aja, saya tuh sebenarnya tujuannya, saya pengen hari komedi itu ada. Awalnya tuh dari itu. Hari musik ada, hari film ada. Sampai tetangga saya hari Sabarno, hari Mukti ada. Saya mengajukan itu dengan teman-teman dari Paski Persatuan Seni Komedi. Jawa Barat yang pernah jadi ketua juga. Ya, saya dari Jawa Barat dan Jarwo sekarang ketua umumnya nasional penasi uduk, saya nggak tahu Jarwo. Nah, itu pernah mengajukan ke DPR, ya diterima sama DPR. Tapi tetap dia tidak bisa menentukan, harus eksekutif katanya. Awalnya cuma dari itu sebenarnya. Kok gue berkesenian minta hari aja susah banget sih gitu kayaknya. Ini gimana? Saya mau ambil hari lahirnya Bing Slamet 27 September. Makanya walaupun negara belum menentukan, kita sih kalau tiap 27 Desember udah selamat hari komedi. Itu sih awalnya. Memang orang-orang kayak kita memang kadang-kadang kurang untuk diperhatikan. Sempet teman-teman kita juga di sana juga malah udah di sana pada tidak memperhatikan. Ya kan, makanya yang Mbak tadi bilang stigma itu kan sebenarnya
Nah nggak tahu ya, akhirnya saya ngelebar kemana-mana sampai saya bilang kok Korea Selatan bisa, kok Jepang bisa dengan seni budayanya. Dia sekarang tidak menjajah lagi dengan militernya, tapi dengan makanannya ya. Bangsa makanan Jepang kan banyak banget ya di kita. Terus kalau kita makan punya dia tuh murah, tapi kalau kita makan punya kita di luar mahal. Nih anak saya kemarin sekolah di Kanada aja makan geprek aja 1.500.000. Restonya ya, Iya. bisa $5 sendiri. Nah itu belum pakai nasi. Nah sekarang makanan dia murah-murah loh, makanan Korea mana kok bisa? Saya pernah mempertanyakan itu kepada Pak Sandi. Sandiaga Uno, Iya, Menparekraf. Mas Menteri. Saya bilang kenapa nih? Karena dia antar kementeriannya udah ada kerjasama. Nah, masa kita nggak bisa begitu? Kan gitu. Apakah memang waktu masuk bumbunya itu dimurahkan, tidak pajaknya tinggi, katanya seperti itu. Ya mungkin dari situ kan bisa hal-hal yang seperti itu kalau negara lain itu seni dan budaya itu penghasilannya sampai double digit untuk APBN. Nah, saya pengen ke situ, tapi saya nggak tahu apakah bisa lewat DPD itu. Saya nggak ngerti. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.